Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidu ayat wal aqiqatu wahdiyan. Cabang iman ke 48. Melaksanakan, menunaikan kurban akikah dan hadiah. Kita bahas satu-satu. Kurban, akikah, hadiah. Kurban, baca sekali baca. Ulang lagi. Udhiyah, bahasa kata dari kurban, yaitu sesuatu hal yang disembelih berupa unta, sapi, atau kerbau, nanti kambing, nanti, ya, itu. Unta tadi termasuk entosnya, yaitu dengan tujuan taqarrub. Tujuan mendekatkan diri, taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu dinamakan kurban. Taqarrub, sedekah yang paling utama, yang afdal adalah bukan korban, kurban, ya, gitu. Awas. Terus. Nah, dimulai dilaksanakan kurban yaitu dari setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Munculnya waktu dimulai sembelihnya muncul matahari pada Idul Adha. Makanya kan Idul Adha banyak sholatnya memang disunahkan lebih awal, lebih pagi, ya. Nah, karena akan melaksanakan penyembelihan kurban. Ya kan sunnah, makanya kan dilaksanakan puasa. Beda kan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum kita berangkat ke masjid itu sunnah berbuka. Minimal kalau ada yang manis korma lah, korma. Ya, korma. Buka dengan yang manis, yang manis semua. Korma, sunnah. Tapi dengan Idul Adha itu berbeda. Sunnah kita melaksanakan puasa ketika mau berangkat Idul Adha, ya. Idul Adha, sholat Id, pulang gemblong, ya, gitu. Terus, menurut Imam Syafi'i, akhir dari penyembelihan kurban yaitu sampai hari tasyrik ketiga. Berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berarti totalnya kalau dengan Idul Adha yaitu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari menurut Imam Syafi'i. Terus menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, kemarin sudah dijelaskan, ya, masalah haram berpuasa, ya. Illa anak Hanifah qalu dalam makrut mana wa qalu Malik yauma sama yaumaini ba'da Idul Adha la salasa ayyam. Kadang-kadang hanya 2 hari, ya. Hanya 2 hari, berarti tanggal 11 dan tanggal 12. Itu kan bukan 3 tapi hanya 2 hari untuk menurut Imam Hanifah. Berarti tanggal 11 dan 12. Imam Syafi'i 3. Tanggal 11, 12, 13. Terus. Setelah itu bagikan daging tersebut kepada fakir miskin. Boleh orang yang berkurban memakan dengan tujuan bil barakah, mengambil berkah dengan tujuan ngalap berkah, tapi jangan lebih dari 1/3, ya. Itu awas, boleh. Satu suap, 2 suap boleh. Terus
Nah, sunah kalau kurban itu mentahnya yang dibagikan. Masih atahna keneh. Awas mentah bisa uang nah lainnya. Mentahna masih dibagikan ya. Berbeda halnya nanti dengan akikah. Akikah beda ya. Atahna bikin gitu. Lamun kurban bagusnya mentahnya bagikan. Terus terus. Kurban yang dinadarkan. Nadar, contoh seseorang ada yang nadar kurban. Seandainya dia menerima aku akan kurban sapi. Nah, ya, contoh naon bae nadar lah. Kurban nadar itu walaupun sedikit tidak boleh. Tidak boleh memakan. Tetapi kalau kurban selain nadar boleh. Jadi kan selain nadar boleh memakan hewan daging kurban tersebut asal jangan lebih dari 1/3. Kalau nadar itu tidak boleh sama sekali. Tanduk nak, bulu nak, nanti kulit nak sedekah kan. Ya. Paham? Selagi itu nadar. Berarti kan nadar wajib ya. Itu. Jadi wajib. Nah, itu yang sedekahkan semuanya yang disebut kurban ya. Mudah-mudahan kita bisa berkurban tiap tahun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukan hanya berkorban ya. Ya Allah. Yang jadi masalah kenapa? Ketika datang bulan haji, orang kita mengharapkan kita harus disarankan berdoa, ya Allah mudah-mudahan tiap tahun kita bisa berkorban. Ya, luar biasa sedekah yang paling utama. Ini kembali orang lain beli sate, orang lain beli kambing, orang lain ini kita beli tusuk sate kan, dan mengharapkan kupon. Waduh, luar biasa. Inilah tradisi orang Indonesia. Ya, tidak semua orang Indonesia, hanya orang-orang ya khususnya di daerah kita. Yang ditanya itu kamu kurban nggak? Ya, kamu kurban nggak? Itu. Terus, nah, tadi itu ya, akikah, bahasa Arab akikah tetap. Jadi orang jadi ekah, ya, itu. Akikotun, akikah, yaitu menyembelih kambing, ya, itu di waktu kelahiran. Bagusnya 7 hari setelah dilahirkan anak. Terus pagi hari disunahkan. Terus laki-laki akikahnya yaitu 2 kambing, perempuan 1 kambing ya. Itu. Punya anak laki-laki dan perempuan? Tilu. Ibu dan bapaknya belum? Sama deh ya. Nah, terus. Terus? 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 Bidan, kebagian. Nah, bagusnya akikah itu dimasak digulai manis ya segala macam digulai dan dibagikan fakir miskin dengan keadaan sudah matang ya kan dimakan kecuali bagian kakinya ya kan ada beberapa yang menyarankan itu untuk bagian dukun beranak peraji ya bidan ya kan nah boleh nah akikah jadi bagusnya akikah itu di hari ke-7 anak. Kalau memang belum ada rezeki di hari ke-7, boleh di hari ke-40 atau boleh terserah sampai anak tersebut baligh. Nanti balik boleh. Apabila anak tersebut sudah baligh dan sudah memang bisa berusaha bekerja, mampu dia untuk melaksanakan itu yang menjadi kewajiban bukan bapaknya lagi, tapi menjadi diri sendiri. Akikah ya. Kita tinggal nanya pribadi masing-masing di Eka Hancan ya gitu. terus
persis kurban. Cuma dilaksanakan di luar biasa ganjarannya, luar biasa ganjarannya. Sholat di tanah haram 100.000 rakaat dibandingkan dengan di kita. Itu, apalagi seperti itu ya. Itu dia. Jadi hadiah intinya kita membeli kambing atau sejenisnya di tanah haram di Mekah dan kita bagikan dan kita sembelih di waktu Idul Adha atau hari Tasyrik. Yaitu amal yang sangat luar biasa. Ya, jadi alhasil ini salah satu cabang iman ke-48 yaitu berkurban, melaksanakan kurban maksudnya kurban, akikah dan hadiah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita bisa berkurban, akikah dan hadiah. Tujuannya karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pengorbanan. Sejarah luar biasa, yaitu kurban terjadi pada sejarah siapa? Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya dibalas dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasilnya barang siapa yang bisa berkurban itu akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senang ingin melaksanakan kebaikan. Khususnya yang tadi kita terangkan yaitu berkurban, akikah dan hadiah. Amin ya Allah ya rabbal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.